Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur kemurahan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari-hari kami dipegang sama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tahu semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam kasih setia Bapa yang besar. Itu sebabnya pada malam hari ini kami cuma berkata, thank you Jesus. Thank you for everything you have done. Buat kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Kami cuma mau percaya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, amin. Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Yes. Sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan. Kami telah menerima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua berkata di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat semua yang sudah join pada malam hari ini. Bu Lili, Ibu Cik Yung, Pastor Yohanes Wibowo, Ibu Rahel, Bapak Lim Longwas, Sherlock Cake. Shalom semua yang sudah join dimanapun kita berada pada malam hari ini. Baik yang lewat Facebook tadi yang sudah join, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Bapa melimpah di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Bapa, diciptakan spesial untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Amin. Itu sebabnya kita akan terus belajar, bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Bapa yang besar, sehingga kita menjaga setiap kali kita menjalani kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang maksimal, menjadi pribadi-pribadi yang berjalan seperti kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini sepanjang minggu ini, setelah minggu lalu kita belajar tentang identity in Christ, identitas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang iman. Saya belajar begini ya saudara, orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus itu akan mengalami 3 I.
tiga hal, 3 I. Yang pertama identity, identitas. Yang kedua iman. Yang ketiga impact. Hidupnya, identitasnya diubahkan oleh Tuhan. Terus yang kedua, dia punya iman, ya. Dia memiliki iman. Dan yang ketiga adalah, bukan memiliki iman, dia hidup di dalam iman. Terus yang ketiga adalah, dia punya impact. Ini berbicara tentang hidup yang berdampak, hidup yang menghasilkan buah. Karena benih Kristus itu yang sudah mati, itu membuat kita yang percaya kepadanya, itu bisa menghasilkan buah-buah demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman, ya. Kita akan belajar tentang iman. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan kita akan baca pada malam hari ini adalah di dalam kitab Ibrani, ya. Kitab Ibrani keren, Saudara, menulis begitu banyak tentang iman, ya. Saksi-saksi iman, identifikasi, definisi dari iman, semua ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani. Nah, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38, firman Tuhan berkata bahwa tetapi orangku, kunya huruf besar itu berbicara tentang Yesus, ya, tentang Bapa, tentang Tuhan. Tetapi orangku milik kepunyaan Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang menjadi umat tebusan Bapa, orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sekali lagi dikatakan bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh iman. Kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, kita hidup oleh iman. Bensin, mobil hidup dengan bensin, dengan Pertamax, ya. Bisa di starter jika ada bahan bakarnya. Mesin bisa berfungsi beraktivitas jika ada bahan bakarnya. Mungkin ada solar kah, ada pertalite dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa orang percaya, orang benar itu hidup oleh iman. Dan ada banyak, Saudara. Ada iman, ada pengetahuan, ada pengertian, ada hikmat, ada kepintaran. Banyak hal di dalam dunia ini. Tetapi yang membuat kita hidup, yang memberi kehidupan adalah iman. Sekali lagi katakan iman. 1, 2, 3. Iman. Nah, dikatakan di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, apa kata firman Tuhan di sana? Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Bapa. Yes. Sebab barang siapa berpaling kepada Bapa, ia harus percaya bahwa Bapa ada dan bahwa Bapa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Bapa. Bahkan saya berani berkata begini, iman adalah alat tukar mujizat. Kalau alat tukar perdagangan kan uang. Iya kan, mata uang. Ya, uang, rupiah kalau di Indonesia. Tapi iman adalah mata uang. Mata uang mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita melihat ketika Yesus Kristus datang ke dunia, datang ke bumi, setiap kali dia mau menyembuhkan orang, setiap kali dia mau melakukan mujizat, hal yang Yesus lihat adalah iman. Besar imanmu, hai ibu. Terus dikatakan bahwa karena iman orang itu disembuhkannya dia, diampuni dosanya. Karena iman teman-temannya diampuni dosanya. Ada begitu banyak, Saudara, ayat-ayat memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa iman itu merupakan alat tukar, ya, mujizat. Karena percaya, karena kita beriman, maka keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Ibrani mengatakan bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Bapa.
kita mendapatkan mujizat, kita mendapatkan berkat itu karena kita beriman. Nah, pertanyaannya, iman seperti apa yang kita harus miliki? Nah, itu sepanjang minggu ini kita akan belajar, kita akan membahas iman yang bagaimana, yang sebenarnya, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, satu hal kita akan belajar, saudara, dari dua orang di Alkitab, yaitu seorang perwira di Kapernaum yang dikatakan Tuhan Yesus memiliki iman yang besar, dan juga seorang perempuan Sirofenisia yang memiliki iman yang besar. Selama pelayanan Yesus di bumi, Yesus tidak pernah memuji orang Israel, ya, tidak pernah memuji orang kecuali kepada dua orang ini. Yesus berkata, besar imanmu hanya kepada dua orang ini. Nah, kita akan belajar. Ya, kita baca di dalam, kita mulai dulu di hamba seorang perwira di Kapernaum, ya. Kita lihat di Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8. Ayat 5. Ya. Ketika Matius 8 ayatnya yang kelima, kita akan baca, simak di sana. Matius 8 ayat kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Amen. Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yes. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku pula ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan Amen. kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, coba kita buka lagi yang kisah tentang seorang perempuan di Sirofenisia. Perempuan Sirofenisia dalam Matius 15, ya. Matius 15 ayatnya 21 hingga 28. Apa kata firman Tuhan? Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dikatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, wah keren ya, seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Jadi iman menjadi sesuatu yang menyebabkan keajaiban terjadi. Iman menjadi sesuatu yang menyebabkan mujizat terjadi. Nah, Yesus memuji kedua orang ini, perwira Romawi di Kapernaum, dan yang kedua adalah perempuan Sirofenisia. Dan bahkan Yesus berkata, di antara orang Israel, dia tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Padahal Yesus datang pada waktu itu menjadi bagian dari orang Israel, umat pilihan Tuhan. Tapi justru mereka yang bukan orang Israel, terjadi, Yesus melihat, wah mereka punya iman yang luar biasa. Nah, saya mau berkata kepada saudara begini, apa yang menjadi kesamaan, apa yang menjadi garis merah dari kedua orang ini
Sehingga kenapa mereka punya iman yang begitu besar? Mereka punya iman yang begitu luar biasa. Waktu saya merenungkan, ternyata satu hal, saudara. Satu hal. Mereka perwira Romawi, ya, perwira di Kapernaum, dia adalah orang Romawi, bukan orang Israel. Perempuan Sirofenesia itu bukan umat Israel juga, dia umat dari luar Israel. Tapi mereka mendengar tentang Yesus. Mereka mendengar tentang Yesus yang sanggup menolong, yang mengasihi, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia mendengar tentang Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat. Nah, pada waktu mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak berpikir bahwa apa yang harus aku lakukan. Tidak berpikir apa yang harus aku kerjakan. Apa yang harus aku lakukan? Mereka cuma datang meminta. Mereka cuma datang kepada Yesus dan meminta. Dan mereka tahu Yesus bisa menyembuhkan hambanya yang sakit atau anaknya yang sakit. Artinya begini, saya mau nyampaikan kepada saudara, orang Romawi atau perempuan Sirofenesia, mereka bukanlah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi, mereka bukan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena kitab Roma berkata, Roma 10:17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Iman timbul bukan dari pengetahuan kita akan firman Tuhan. Bukan dari pengetahuan kita akan hukum-hukum Taurat. Bukan dari pengetahuan kita tentang ayat-ayat di Alkitab. Tetapi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus, firman kasih karunia Kristus tentang Yesus sendiri. Itu yang membangkitkan iman. Kabar baik tentang Yesus Kristus itu memunculkan iman. Iman tidak bisa tumbuh di bawah tuntutan. Sekali lagi, iman tidak bisa tumbuh di bawah tuntutan. Kalau kita mengenal Bapa yang menuntut, oh, harus melakukan ini supaya diberkati, harus melakukan ini supaya mengalami mujizat, harus melakukan ini supaya melihat keajaiban, harus ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, nanti kamu akan mendapatkan ini. Itu bukan iman, saudara. Tidak bisa memunculkan iman. Kita akan melakukan begitu banyak spekulasi tentang Tuhan pada akhirnya jika seperti itu. Tetapi kalau kita cuma mendengar bahwa kabar baik, bahwa Dia mengasihi kita, Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita, Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Amen. Kita hidup karena anugerah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena karya salib Kristus. Sehingga kita datang, kita cuma berkata bahwa Tuhan, aku percaya Engkau mengasihiku. Aku percaya ada pertolongan bagiku. Bukan karena aku yang benar, bukan karena aku baik, bukan karena aku layak, tapi karena Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semuanya bagiku. Amen. Itu adalah iman. Yes. Dan iman seperti itu yang membuat saya paham, membuat saya mengerti bahwa iman yang seperti itulah yang membuat kita melihat kasih karunia Bapa, keajaiban di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada unsur saya di dalam. Sekali lagi, karena tidak ada unsur saya di dalam. Kalau kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya hanya kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyadari kita ini kalau ada di level ini, ada di titik ini, itu sama sekali bukan karena segala sesuatu yang sudah kita upayakan, kita usahakan. Itu semua karena perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau berkata kepada kita semua bahwa kita tidak hidup berdasarkan hukum-hukum Taurat lagi. Sekali lagi, kita tidak hidup berdasarkan hukum-hukum Taurat lagi. Tapi kita hidup berdasarkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih karunia Bapa. Itulah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita hidup. Amin. Yes. Saya berdoa kita memahami ini, saudara. Tapi apakah berarti bahwa kalau iman seperti itu berarti kan hidupku harus ngawur? Nggak apa-apa kalau hidupku ngawur, gitu ya. Nggak apa-apa saya berbuat dosa, saya berbuat kejahatan,
toh nanti kan bukan karena kebenaranku, karena kebenaran Kristus, toh nanti saya pasti diberkati. Saya mau berkata kepada saudara begini, iman tidak berdasarkan hukum Taurat. Iman tidak berdasarkan hukum, tetapi iman juga tidak mengabaikan hukum. Sekali lagi, iman memang tidak berdasarkan hukum. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Iman timbul dari Injil kabar baik, dari pendengaran firman Kristus, Injil kasih karunia Kristus. Tapi iman tidak pernah mengabaikan hukum. Karena firman Tuhan juga berkata hukum Taurat itu baik, benar. Maksudnya begini, saudara. Maksudnya begini. Jangan karena kita berkata kita punya iman membuat hidup kita ngawur. Sekali lagi, jangan karena berkata kita punya iman maka membuat hidup kita ngawur. Oh, saya pasti sehat kok, jadi makan apa saja boleh. Gak seperti itu. Tetapi iman itu menuntun kita. Ada satu ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara. Di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Ini beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah bahas tentang surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Bapa yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di hati manusia. Ayatnya yang ke 6. Ialah Yesuslah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, iman bukan berarti kita mengabaikan hukum. Bukan berarti kita mengabaikan karena kita punya iman kita lompat berarti kita tidak akan jatuh ke bawah. Enggak seperti itu. Iman tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kebenaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi iman bukan berarti kita mengabaikan hukum. Itulah perbedaannya iman dengan ngawur, iman dengan nekat. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya iman itu mengatur kita? Bagaimana caranya iman itu menuntun kita? Itu sebabnya dikatakan dalam 2 Korintus 3 yang ketiga, dikatakan iman itu dituliskan kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Bapa yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Artinya begini, setiap hari Tuhan itu akan berbicara di dalam hati kita. Amen. Setiap hari Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita. Setiap hari Tuhan itu akan menuntun kita. Oh, harus begini, lakukan yang ini, lakukan yang ini, lakukan yang ini. Begitulah Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh, maka kita akan memahami bahwa tidak akan dituntut. Oh, kamu begini, kamu akhirnya akan mendapatkan itu karena kamu begini-begini. Kamu jatuh itu karena kamu begini-begini. Kamu gagal itu karena kamu begini-begini. Roh Tuhan tidak akan menuntut seperti itu. Tapi Roh Tuhan justru akan mengangkat kita. Karena kenapa? Karena cara Roh Tuhan menuntun kita adalah tentang memuliakan Kristus. Dia bilang, kamu sudah ditebus, ayo bangkit lagi. Kamu sudah diampuni, ayo semangat lagi. Ayo bekerja lagi, ayo beraktivitas lagi. Itulah cara Tuhan. Kita tidak hidup di bawah hukum, tetapi iman tidak pernah mengabaikan hukum. Saya berdoa kita memahami kebenaran ini. Dan Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita.
Nah, lewat tuntunan Roh Kudus itulah kita akan bisa punya hikmat. Kita akan tahu, oh ini yang benar, ini yang salah. Kita akan tahu, oh ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan. Karena kenapa? Karena iman itu sendiri lewat Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Amin. Nah, ada satu ayat juga yang saya mau sampaikan kepada saudara di dalam Galatia kalau tidak salah. Galatia 3 ayatnya yang ke-23. Galatia 3 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Ya. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat yang ke-25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Bapa karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, dikatakan di ayat yang ke-23 dikatakan begini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Saudara mendapatkan sesuatu dari pembacaan ini? Sebelum iman itu datang, di ayat yang ke-23, di ayatnya yang ke-25, sekarang iman itu telah datang. Ternyata iman itu bukan adalah respon kita untuk percaya. Iman itu ternyata bukan respon kita untuk melakukan firman Tuhan, bukan tindakan melakukan firman Tuhan, tapi iman itu adalah pribadi yang datang di dalam kehidupan kita. Amin. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dulu sebelum Yesus Kristus datang menyelamatkan kita, sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu hidup di bawah hukum, di bawah tuntutan hukum Taurat. Dikatakan di bawah pengawalan hukum Taurat. Kita dikurung di bawah tuntutan hukum Taurat, saudara. Tapi sekarang iman itu telah datang. Dan iman itu, ya, iman itu telah dinyatakan. Ayat yang ke-23. Iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat itu hanya penuntun sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itulah kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena Kristus. Karena iman itu datang di dalam kehidupan kita. Jadi iman itu bukan sesuatu yang harus diupayakan, saudara. Iman itu bukan sesuatu yang harus dikejar, sesuatu yang dilakukan. Tetapi iman itu adalah pribadi yang datang di dalam kehidupan kita. Satu lagi. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, kalau tidak salah. Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebelum-sebelumnya itu dibicarakan tentang saksi-saksi iman, saudara ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman
yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Dikatakan bahwa mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman. Saya senang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara ya. Looking unto Jesus, the author and the finisher our faith. Mari kita melihat kepada Yesus, pencipta dan penyempurna, penyelesai iman kita. Sepanjang kita melihat kepada Yesus, sepanjang kita mengarahkan mata kita, fokus memandang Yesus Kristus Tuhan, disitulah iman kita timbul, iman kita muncul. Bukan cuma cipta, Yesus pencipta dan penyempurna iman. Karena memandang kepada Yesus, Dialah yang memunculkan iman di dalam diri kita dan menyempurnakan. Pada waktu saya ingat pada waktu saya sakit waktu itu, keluarga saya itu kan sempat ketakutan gitu ya. Mereka sempat takut bahwa wah ini ya apa ini Dev ini, ya apa ini Dev ini, kok ini sudah, apalagi saya sempat drop itu ya. Ya apa ini, mereka sudah ketakutan gitu ya. Terus kemudian sembuhlah. Beberapa saat kemudian 15 itu betul-betul sembuh, saya keluar dari rumah sakit. Nah, kami mengatakan meeting keluarga lewat Zoom, kan di luar kota ya, banyak yang dari luar kota. Nah, ada seseorang berkata kepada saya bahwa wah, untung ya kamu itu bisa sembuh itu karena kamu itu hamba Tuhan, karena imanmu besar. Kalau kayak kami ini, aduh, iman kami ini mungkin tidak sebesar kamu gitu, katanya. Mereka berkata seperti itu. Langsung saya bilang, bukan seperti itu. Iman itu tidak tentang iman besar, tentang iman kecil, tetapi iman itu tentang mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena dari Yesuslah datang iman. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari manakah datangnya iman? Dari Yesus yang masuk di dalam hati kita. Amin. Sepanjang mata kita tertuju kepada Yesus, dia tidak ada tentang iman besar, iman kecil. Maaf, bagi saya pribadi, saya tidak percaya seperti itu. Karena Yesus itu sama bagi semua orang. Kasihnya sama bagi semua orang. Yang membedakan adalah seberapa kita tertuju, percaya, berharap kepada Dia. Sepanjang mata kita tertuju kepada Yesus, maka kita akan senantiasa percaya meskipun apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ketika sepanjang Petrus matanya memandang kepada Yesus, dia akan berjalan terus di atas gelombang, di atas air, di atas ombak. Tapi ketika dirasanya angin sepoi-sepoi, tenggelamlah dia. Ketika kita mulai melihat fakta, melihat kenyataan, melihat banyak masalah, banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang merugikan, itu kadang-kadang membuat kita lemah dan menjadi jatuh. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada kita pada hari ini, arahkan matamu tetap kepada Yesus. Looking unto Jesus. Lihatlah kepada Yesus. Karena dari Yesuslah iman kita datang. Iman kita muncul. Kalau iman kita muncul, di sanalah keajaiban terjadi. Jadi iman bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tapi iman itu berbicara tentang Dia atau Yesus Kristus Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun kerinduan kita, sepanjang mata hati kita tertuju kepada Yesus, saya percaya, saudara, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang senantiasa mengalami keajaiban. Kemarin ketika saya melayani bertemu dengan seseorang, kami mengunjungi beberapa orang, kami melayani mereka.
Waduh, mereka banyak orang yang mengeluh, waduh pekerjaannya seperti ini, bisnisnya seperti ini. Ada bahkan seorang gembala, pelayanannya seperti ini, gimana ini? Begitu banyak hal yang dia butuhkan, begitu banyak masalah yang mereka sedang alami. Saya cuma bisa berkata kepada mereka, begini, saya cuma bilang begini, ya memang itu fakta. Bukan cuma kamu yang mengalami, seluruh dunia mengalami, saya pun mengalami. Tetapi satu fakta yang tidak pernah bisa berubah, yaitu apa? Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amen. Hidup kita bukan karena fakta yang terjadi. Hidup kita bukan dituntun oleh kenyataan yang terjadi atau pengetahuan yang kita miliki. Tapi hidup atau kita menjadi hidup karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Situ saja, saudara. Dan tidak pernah sekalipun orang yang percaya kepada Yesus itu akan dipermalukan. Tidak pernah sekalipun mereka yang percaya kepada Yesus itu akan ditinggalkan. Itulah hidup di dalam iman. Sekali lagi, orang benar hidup bukan karena pengetahuan, bukan karena kepintaran, tetapi orang benar hidup karena iman. Amen. Kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya anugerahnya, percaya kasihnya. Meskipun faktanya penuh dengan gelombang, penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, tetapi Dia pasti memberi kekuatan. Dia pasti memberi pengharapan. Dia pasti memberi kemenangan. Karena kenapa? Karena Dia sendiri jalan keluar. Dia sendiri kemenangan kita. Amen. Itu sebabnya dikatakan, kitab Yohanes berkata bahwa inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Tetap semangat, saudara. Saya sangat berdoa. Hari-hari ini saya benar-benar dituntut Tuhan untuk berdoa buat kita semua. Members GCC Surabaya, para sahabat yang setia mendengarkan Good News Tonight maupun Good News pada pagi hari, ya, Good News Devotion. Saya hari Tuhan menuntut untuk berdoa buat kita semua, supaya mata kita senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu melampaui logika kita, saudara. Iman itu jauh lebih dahsyat logika kita. Saudara mungkin jago dalam hitung-hitungan. Saudara jago dalam membuat asumsi. Saudara jago dalam membuat prediksi. Tapi saya mau berkata, kalau hidup sama percaya, itu yang menjadi yang menjadi karunia, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena Yesus itu sudah ada di masa depan kita. Amen. Yes. Kita kan menghitung, kita kan memprediksi sesuatu kan untuk masa depan. Ya. Tapi mari kita lebih lagi percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus sudah ada di masa depan kita. Biar Dia yang menuntun kehidupan kita. Saya bersama istri ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan, membuat selalu pelayanan, setiap pagi yang kami lakukan adalah begini: Tuhan, tuntun kami. Tuhan, tuntun kami. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana ketika kami bertemu dengan seseorang, apa yang harus kami lakukan? Ketika membuat sebuah program, sebuah kegiatan, melayani, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak berjalan berdasarkan pengalaman kami. Dan setiap hari Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami, memberikan tuntunan, oh begini. Jelas sekali, saudara. Karena kenapa? Kami mengizinkan Dia berbicara. Atau pernahkah, kalau saudara bertanya, pernahkah Tuhan tidak ngomong? Pernah juga. Tapi bagaimana kami mengantisipasi seperti itu? Kami suami istri sepakat. Apa yang saya oke, istri saya oke, itu yang kami lakukan. Kalau kami tidak sepakat, kami tidak satu hati, kami tidak sepakat untuk mengerjakannya, ya kami tidak mau melakukan itu. Karena kenapa? Karena kami memahami gambar dan rupa Tuhan itu berbicara tentang suami istri. Seperti itu. Sehingga kami bisa menjalani apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Karena hidup kami bukan tentang kami lagi.
karena kami mau belajar, percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu menulis di hati kita. Sepanjang mata kita tertuju kepada Yesus, Dia yang menciptakan, menyempurnakan iman kita. Tetaplah percaya, tetaplah semangat, tetaplah berdoa, karena sampai hari ini Yesus melihat iman dan melakukan keajaiban bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya. Memang sering kali kita sering terjebak pada saat kita, apalagi dalam bekerja ya, berbisnis, bekerja, begitu ada masalah, langsung sering kali terjebak, aku harus ngapain gitu. Ya. Langsung terjebak, berarti kita harus gini, oh berarti aku salah. Langsung berespon. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, langsung berespon seperti itu. Ya, gitu. Jadi fokus kepada Yesus itu yang membuat kita kembali gitu. Jadi begitu ada masalah, Tuhan, aku mesti apain ini Tuhan? Bagaimana ya Tuhan? Walaupun sejenak mungkin kita belum mendengarkan jawaban, tapi paling enggak sebut namanya. Yesus. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Atau kalau kita ingin harus ditunggu untuk memutuskan sesuatu, ambil waktu, tubuh darah Tuhan sebentar. Betul. Oleh setiap orang, aku percaya Tuhan memberikan aku hikmat, Tuhan menuntunku, Tuhan memberkatiku. Amin, gitu. Setelah itu apapun yang saudara lakukan, percayalah kau dituntun oleh Tuhan. Amin, amin. Wah, itu sama seperti Petrus kan. Pada waktu dia jatuh, dia cuma berdoa, tolong. Tuhan Yesus, tolong aku. Itu doa yang sangat pendek, dia tidak doa Bapa kami, saudara. Karena kalau doa Bapa kami kepanjangan mungkin. Dia tolong aku. Segera Yesus langsung menolong mereka, menolongi Petrus. Sebab dalam hidup ini ketika kita sedang mengalami jalan buntu, langsung kepada Yesus. Ambil waktu sejenak, fokus memandang kepada Yesus. Dan Dialah memunculkan iman, menyempurnakan iman, ditukarkan dengan mujizat, keajaiban. Amin. Di dalam hidup kita. Aku berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah kita semua. Amin. Damai sejahtera Bapa melimpah dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini, sepanjang malam ini kita beristirahat di dalam kasih Bapa yang besar. Besok kita beraktivitas karena kita percaya kita sudah diberkati Tuhan. Amen. Kita beraktivitas, kita percaya Roh Kudus sendiri yang menuntun kehidupan kita. Amen. Kita beraktivitas, kita percaya Dia yang memegang tangan kita. Meskipun kelihatannya jatuh, tetapi tidak pernah sampai tergeletak. Orang benar itu. Dia yang menopang tangannya. Dia yang menggendong kita. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hal sederhana sekalipun yang kita kerjakan, karena diberkati Tuhan Yesus, itu akan menjadi hal yang luar biasa. 5 roti 2 ikan bagi manusia itu 7. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, karena iman kepada Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan itu 5.000 orang kenyang. Dan sisa 12 bakul. Itulah kelimpahan yang Bapa kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia Yesus Kristus, bukan karena apa yang kita perbuat. Kita hanya berdoa, meminta anugerah Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Pasti kita mendapatkan pertolongan. Diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anak cucumu di dalam anugerah Bapa yang besar. Hubunganmu, pekerjaanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan. Orang-orang di sekitarmu pun diberkati Tuhan. Mereka menikmati damai sejahtera Bapa di dalam kehidupanmu. Karena Yesus Kristus, Sang Iman itu ada di dalam dirimu dan menyatakan kemuliaan melalui kita semua. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Malam hari ini, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya kita hidup disertai, kita hidup diberkati dalam anugerah Bapa yang besar. Terimalah rahmat, terimalah berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Sampai jumpa pada hari Kamis dalam program Good News Tonight. Jangan lupa besok pagi juga ada program Good News Devotion, ya. Kita berbicara tentang, membahas tentang iman. Percayalah saudara, hari-hari ini bagaimana kita hidup, yaitu hidup dengan iman. Semakin kita belajar bertumbuh di dalam iman, maka kita semua pasti, saudara, pasti
akan menjadi orang-orang yang berbeda. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.